kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah sistem informasi akuntansi kami mengenai pendekatan REA dalam database modeling. Yang pertama, pendekatan REA. REA adalah sebuah alat yang secara spesifik mendesain sistem informasi akuntansi agar mampu menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan seluruh pengguna dalam suatu organisasi. Akuntansi manual yang sering digunakan tidak mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer. Manajer modern membutuhkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam bentuk dan tingkat agregasi yang secara umum tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis GAAP tradisional. Akuntansi manual mengakibatkan adanya redundansi data dalam sistem-sistem yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya redundansi, maka akurasi dan kekinian data menjadi hal yang sangat serius. Hal ini menyebabkan sistem menghasilkan jawaban yang berbeda untuk informasi yang sama, sehingga akan mengarah pada kebingungan, pengambilan keputusan yang kurang baik, serta tindakan yang tidak tepat. Sistem yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan sistem akuntansi tradisional ini disebut dengan REA. Sistem ini didasarkan model basis data tradisional dan lebih berorientasi pada peristiwa dan bukan pada akun. Dengan demikian, para akuntan modern diharapkan mempunyai sifat-sifat responsif, proaktif, dan dilengkapi pemahaman akan pendekatan REA, kemampuan REA, serta fleksibilitasnya, guna tertentu untuk memenuhi pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, model REA. Model REA adalah kerangka kerja akuntansi alternatif untuk pemodelan sumber daya, peristiwa, dan pelaku perusahaan yang sangat penting, serta berhubungan di antara mereka. Tidak seperti kebanyakan sistem akuntansi tradisional, sistem REA mengizinkan baik data akuntansi dan non-akuntansi untuk dapat diidentifikasi, ditangkap, dan disimpan dalam basis data terpusat. Yang berikut adalah elemen dari model REA. Model REA adalah kerangka kerja akuntansi alternatif untuk permodelan sumber daya, peristiwa, dan pelaku perusahaan yang sangat penting dan hubungan di antara mereka. Adapun permodelan REA adalah sebagai berikut. Yang pertama, resource atau sumber daya ekonomi. Resource didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi organisasi tersebut. Contoh resource adalah kas, inventaris, peralatan, persediaan, gudang, pabrik, dan juga tanah. Yang kedua adalah event atau peristiwa. Event atau peristiwa ekonomi adalah fenomena-fenomena yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sumber daya. Peristiwa ekonomi dikategorikan menjadi yang pertama peristiwa operasi, peristiwa informasi, dan juga peristiwa manajemen. Yang berikut adalah agen atau pelaku. Pelaku atau agen ekonomi adalah berbagai individu yang terlibat dalam sebuah peristiwa ekonomi. Mereka adalah berbagai pihak dari dalam dan luar perusahaan yang memiliki kemampuan sendiri untuk menggunakan atau membangun sumber daya ekonomi. Contoh pelaku dalam ekonomi adalah staf administrasi bagian penjualan, pekerja produksi, staf administrasi bagian pengiriman, pelanggan, dan juga pemasok. Yang berikutnya, developing REA model. Satu perbedaan antara diagram ER dan REA. Yang pertama, dalam diagram ER hanya terdapat satu kelas, sedangkan dalam diagram REA terdapat tiga, yaitu sumber daya, kejadian, dan pelaku. Yang kedua, diagram ER memberikan gambar statistik dan fenomena bisnis unik, sedangkan diagram REA adalah tipikal organisasi dari atas ke bawah dengan kumpulan untuk berfokus pada kejadian. Yang ketiga, dalam diagram ER, nama-nama entitas selalu digambarkan dengan kata-kata beda tunggal, sedangkan model REA mengaplikasikan pada ketika memberikan nama untuk sumber daya dan pelaku entitas. Yang kedua, permodelan tampilan membuat sebuah diagram REA individual. Berikut proses pengembangan model REA. Tahap pertama, mengidentifikasi entitas kejadian. Mengidentifikasi kejadian yang akan menjadi bagian dalam model. Peristiwa dalam contoh siklus pendapatan dapat diidentifikasi sebagai tindakan penambahan nilai
yang diambil oleh karyawan puncak. Tahap 2, mengidentifikasi entitas sumber daya. Langkah selanjutnya dalam membuat diagram REA adalah mengidentifikasi sumber daya yang memiliki impact dari kejadian dalam tahap 1. Setiap kejadian ekonomi dalam model REA harus dihubungkan setidaknya satu entitas sumber daya yang nilainya akan juga diturunkan atau ditingkat oleh kejadian. Tahap 3, mengidentifikasi entitas pelaku atau agen. Setiap entitas kejadian ekonomi dalam diagram REA telah diasosiasikan dengan sekurang-kurangnya 2 entitas pelaku. Satu di antaranya adalah pelaku internal dan lainnya adalah pelaku eksternal. Tahap keempat, menentukan asosiasi dan kardinalitas antara entitas-entitas. Asosiasi adalah penggambaran hubungan yang alami antara 2 entitas. Kardinalitas menjelaskan nomor dari peristiwa yang mungkin dalam satu entitas yang diasosiasikan dengan satu peristiwa tunggal dalam entitas hubungan. 4 dasar dari kardinal adalah 0 atau 1, 1 dan hanya 1, 0 atau banyak, dan 1 atau banyak. Berikut konsolidasi model-model individual. Yang pertama, prosedur pembelian dan pendistribusian kas. Figur di dalam slide menunjukkan 3 kejadian dalam sistem pembelian dan pendistribusian kas. Yang pertama, entitas produk pesanan adalah kejadian pendukung yang tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan persediaan. Kedua, menerima produk, yaitu peristiwa ekonomi yang menyebabkan perubahan dalam sumber daya ekonomi. Yang ketiga, mendistribusikan kas, yaitu peristiwa ekonomi yang merupakan bagian dari perubahan ekonomi. Berikut prosedur penggajian. Figur di atas menjelaskan model data dari prosedur penggajian dari penawaran. Modelnya terbagi atas 2 peristiwa ekonomi, mendapatkan waktu dan mendistribusikan kas. Peristiwa menerima waktu adalah menerima sebagian perubahan ekonomi. Ini meliputi mendistribusikan kas ke karyawan untuk jasa yang diberikan. Berikutnya, menghubungkan diagram-diagram REA individual. Dengan memutar diagram siklus pengeluaran untuk membuat efek cerminan gambar, sumber daya serupa dari persediaan dan kas dipusatkan dalam diagram. Yang kedua, mendefinisikan kunci-kunci utama, kunci luar, dan atribut. Kunci utama yaitu secara unik mengidentifikasikan instansi dalam entitas. Kunci luar yaitu kunci utama yang dimasukkan ke dalam tabel relasi sehingga 2 entitas dapat dihubungkan. Atribut yaitu karakteristik entitas untuk dicatat dalam tabel. Yang berikut, membuat basis data fisik dan produksi tampilan-tampilan pengguna. Desainer basis data sekarang siap untuk membuat tabel relasi fisik menggunakan software. Ketika tabel dibuat, banyak dari mereka harus dikumpulkan dengan data. Tabel pelaku harus menunggu transaksi bisnis untuk datang sebelum data dapat dimasukkan. SQL digunakan untuk laporan-laporan umum, layar komputer, dan dokumen-dokumen untuk para pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.